Selamat siang kepada Bu Doroti Panjaitan dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 pemasaran akan membahas materi tentang pemasaran global. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dini Febrianto dengan NPM 2011011002. Yang kedua ada Incira Adela Safira dengan NPM 20111004. Dan yang ketiga ada Yuni Ardianti dengan NPM 201110110005. Untuk kelompok 1 Yang pertama, pemasaran dalam panggung global, perdagangan dunia. Perdagangan dunia mengacu pada arus barang dan jasa di antara berbagai negara dengan nilai total dari semua ekspor dan impor barang-barang dunia. Kondisi pasar dan peluang. Seringkali sebuah perusahaan memutuskan sudah waktunya untuk go global karena kesempatan untuk mengembangkan bisnis dan keuntungan yang lebih besar dalam pasar domestiknya telah mencapai puncaknya dan bahkan mungkin menurun, sementara pasar luar negeri menawarkan peluang pertumbuhan yang besar. Pertimbangan keuangan kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Keunggulan kompetitif perlu dipertimbangkan karena dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, konsumen, dan juga calon investor. 2.2 Memahami internasional, perdagangan regional, dan kontrol perdagangan global dunia. Yang pertama, inisiatif dalam kerjasama internasional dan regulasi. WTO. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Yang kedua ada World Bank atau Bank Dunia, merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Yang ketiga ada IMF. IMF adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Hambatan perdagangan antara lain, yang pertama ada tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada impor. Yang kedua kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor ke suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Ketika kuota diberlakukan, masing-masing perusahaan pengimpor menerima lisensi impor yang menentukan jumlah yang dapat diimpor. Yang ketiga ada embargo. Embargo adalah larangan untuk bertransaksi dengan negara tertentu. Alasan utamanya biasanya bersifat politis dan bertujuan untuk menekan pemerintahan suatu negara. Misalnya setelah Fidel Castro berkuasa, Amerika Serikat memberlakukan embargo perdagangan terhadap Kuba. Tidak ada barang yang masuk dari Kuba ke Amerika Serikat atau sebaliknya. Analisis lingkungan pemasaran eksternal. Lingkungan pemasaran eksternal adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar kendali pihak pemasar. Berbagai pengaruh tersebut akan memaksa para pemasar agar mampu menyesuaikan arah dan juga strategi agar bisa terus berjuang di tengah lingkungan yang tidak menentu. Lingkungan pasar eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan pasar mikro dan makro. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan pemasaran mikro terbagi menjadi beberapa aspek pendukung perusahaan. Yang pertama ada aspek penyedia, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek pelanggan, yang keempat aspek pesaing, dan yang kelima ada aspek masyarakat. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Terdapat 5 macam lingkungan makro. Yang pertama ada lingkungan demografi, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan sosial budaya, yang keempat lingkungan teknologi, dan yang kelima ada lingkungan politik.
Strategi perusahaan untuk memasuki pasar global yang pertama ada produk. Untuk menjaga kesetiaan dan keloyalan pelanggan perlu dilakukan suatu upaya sebagai berikut. Yang pertama menjaga kualitas, yang kedua ready stock, yang ketiga melakukan inovasi, dan yang keempat tidak menjual jenis produk yang sudah dipesan oleh pelanggan. Yang kedua ada penentuan harga. Penentuan harga adalah proses menentukan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode printing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Yang ketiga ada distribusi. Tujuan diproduksinya produk pasti agar bisa sampai ke para pengguna atau pengguna akhir. Distribusi dapat dilakukan secara yang pertama langsung, yaitu sistem penyaluran barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Kedua, semi langsung, yaitu sistem penyaluran dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konventer. Yang ketiga, tidak langsung, yaitu sistem distribusinya dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contoh, PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Next. Yang keempat ada promosi. Promosi merupakan ujung tombak supaya barang yang diproduksi diminati konsumen dan bisa dijual. Maka dibutuhkan penyampaian komunikasi yang baik antara pihak perusahaan kepada konsumen agar informasi mengenai produk bisa sampai ke konsumen, mengenai ketersediaan produk, beda produk, pengenalan kebutuhan, dan lain sebagainya. Perusahaan dapat membuat website untuk produk atau perusahaannya agar konsumen dapat lebih mengenal produk yang dipasarkan. Next. Etika dalam pemasaran. Etika pemasaran adalah tentang membuat keputusan pemasaran yang benar secara moral dengan mempertimbangkan tidak hanya keuntungan bisnis, tetapi juga perspektif moral dan implikasi sosial dari tindakan Anda. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Next. Berikut adalah daftar kode etik dalam pemasaran. Yang pertama, komunikasi pemasaran harus didasarkan pada kebenaran dan integritas. Kedua, konsekuensi dari tindakan perusahaan menjadi tanggung jawab para manajer. Ketiga, pemasar harus bertindak secara profesional. Keempat, perusahaan harus memenuhi tugasnya dalam pertukaran komersial. Kelima, iklan harus dibedakan dengan jelas dari konten berita, pendidikan, atau hiburan. Keenam, pemasar harus mengupayakan tindakan mereka untuk memuaskan kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan perusahaan seperti pelanggan, karyawan, dan pemasok. 7. Perusahaan harus melindungi privasi konsumennya. 8. Tindakan pemasaran harus mematuhi legalitas masing-masing negara. 9. Perusahaan harus memberikan tanggapan yang tepat waktu atas keluhan pelanggan. 10. Nilai-nilai budaya organisasi harus dihayati dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingannya. Next. Cara menerapkan etika dalam pemasaran. Yang pertama, hindari praktik bisnis ilegal. Kedua, rancang produk asli dalam urutan kerja yang sempurna. Ketiga, pahami kebutuhan klien Anda. Keempat, hindari iklan dan stereotip yang menyesatkan. Kelima, jangan gunakan praktik pemasaran digital yang buruk. Next. Manfaat etika dalam pemasaran. Yang pertama, membangun hubungan kepercayaan. Kedua, menarik pelanggan, pemasok, dan karyawan yang baik. Ketiga, melindungi dari publisitas negatif. Keempat, tambahkan nilai pada produk Anda. Kelima, menghasilkan kepuasan pribadi. Next. Pemasaran yang berkelanjutan.
Pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing adalah pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, di mana tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan, di mana pada saat yang bersamaan menjaga dan meningkatkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ada 5 prinsip pemasaran berkelanjutan yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan yang akan menerapkan konsep pemasaran berkelanjutan. Yang pertama, consumer oriented marketing, bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas pemasarannya berdasarkan sudut pandang konsumen dengan menghasilkan produk yang ramah bagi konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka perusahaan dapat menjaga hubungan baik jangka panjang dengan konsumennya. Yang kedua, ada customer value marketing. Perusahaan harus menanamkan investasi terbesarnya pada pemasaran yang membangun nilai konsumen, bahwa dengan memasarkan produk yang mempunyai nilai tinggi, di mana di dalamnya termasuk meningkatkan kualitas hidup konsumennya, maka konsumen akan memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Next. Yang ketiga, inovatif marketing. Membutuhkan pencarian yang berkesinambungan dari perusahaan dalam meningkatkan produk dan pemasarannya, dengan selalu berinovasi dalam menghasilkan produknya. Maka, perusahaan tidak akan kehilangan pangsa pasarnya. Yang keempat, sense of mission marketing. Perusahaan harus dapat mendefinisikan misi perusahaan ke dalam konteks sosial dibandingkan produknya. Apabila perusahaan dapat menetapkan misi yang lebih ramah secara sosial, maka semua elemen perusahaan, termasuk karyawan, akan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna yang tinggi. Yang kelima, societal marketing. Perusahaan harus dapat membuat keputusan. Perusahaan dengan mempertimbangkan keinginan konsumen, permintaan perusahaan, ketertarikan konsumen jangka panjang, dan ketertarikan masyarakat jangka panjang. Next. Next. Jadi kami untuk perusahaan yang kami pilih secara global adalah PT Gudang Garam, yaitu melaksanakan CCR atau Corporate Social Responsibility. Jadi Corporate Social Responsibility ini merupakan sebuah bisnis atau bisa disebut strategi PT Gudang Garam dalam menciptakan lingkungan yang ramah. Yang pertama, ada proyek Bandar Udara Dohoho. Yang kedua, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau disingkat K3L. Yang ketiga, pengelolaan air limbah. Yang keempat, pengendalian pencemaran udara. Yang kelima, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang keenam, konservasi air dan penyediaan ruang terbuka hijau. Next. Gudang garam TBK menurut jenisnya berdasarkan status sosial. Konsumen SKM, sigaret kretek linting, untuk golongan atas. Yang kedua SKT, sigaret kretek linting tangan, untuk golongan menengah. Dan SKL, sigaret kretek klobot, untuk golongan bawah. Kualitas rasa menjadi fokus utama dan dikomunikasikan melalui positioning statement pria punya selera, dengan tujuan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Next. Penelitian analisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membagi produk dalam beberapa jenis produk dan menilai prospek jangka panjang masing-masing produk. Yang kedua, membandingkan prospek relatif masing-masing jenis produk dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan sasaran strategik dengan memperhatikan masing-masing jenis produk. PT Gudang Garam telah mendistribusikan produknya sebanyak 85,2 miliar batang melalui 3 distributor besarnya pada tahun 2018.
Next. Jadi di sini kami akan membuat SWOT dari PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, perusahaan menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi serta pendukungnya untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi para konsumen. Yang kedua, banyak produk dari PT Gudang Garam Tbk yang memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah, yang menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan daripada pesaing dengan produk sejenisnya. Yang kedua, perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia. Yang keempat, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebar luas dengan sistem distribusi yang terorganisir di seluruh Indonesia. Yang kedua, weakness. Kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi disbanding kompetitornya. Yang kedua, biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Yang ketiga, perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang masih relatif tinggi. Padahal konsumen cenderung menyukai rokok dengan kategori low nikotin. Next. Opportunities. Yang pertama, pasar rokok yang besar di Indonesia terbukti dari total penduduk sekitar 240 juta penduduk, diperkirakan 65% adalah perokok. Yang kedua, penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas penjualan ke daerah lain. Selanjutnya, threats. Yang pertama, peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Yang kedua, pembatasan promosi dari produk rokok melalui PP nomor 81/1999. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku tembakau dan cengkeh diakibatkan karena cuaca yang buruk. Dan yang keempat, kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara tidak langsung menyebabkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli para perokok. Next. Analisis eksternal. Yang pertama, pesaing. Ada beberapa perusahaan rokok ramai memainkan perannya dalam merebut pasar rokok rendah tar. Dimulai dari perusahaan rokok Sempurna dengan Amil, Jarum dengan LA, Bentol dengan Star Milk, Wismilak Like, ditambah lagi dengan masuknya para pemain baru di industri pasar rokok milk. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan Gudang Garam harus terus berpacu mengikuti arus perkembangan teknologi. Next. Konsumen. Opportunity-nya adalah adanya segmen market tertentu yang loyal dengan merek-merek tertentu, yang terjamin kualitasnya dan sudah pas dengan cita rasa yang diberikan. Multi segmen, Gudang Garam mempunyai produk untuk berbagai segmen pasar. Selanjutnya, trade. Persaingan harga dengan meningkatnya harga jual eceran yang disebabkan oleh naiknya harga bahan baku dan langkanya persediaan cengkeh. Kenaikan bea cukai menyebabkan daya beli konsumen menurun. Harga menyamai produk premium. Dan yang kedua, perokok baru masuk dalam industri rokok milk. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata atau kalimat yang diucapkan salah, kami mohon maaf dan terima kasih.